ada mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Penasaran gak sih? Yuk kita sambut bintang tamu kita. Halo. Sarang. Oke. Ini kita apa ya Kak ya? ada sesuatu apa ya kira-kira kita tiba-tiba diundang ya? Iya, juga nggak tahu nih. Sampai kita di-calling 10 kali loh. Oh iya, ini Oke, cantik-cantik tapi sebelum banget, you know. ini kan sepertinya sama-sama kita tim podcast juga ya. Oh, Mereka iya. juga tim podcast. Oh, itu dulu. Tapi kita ada bedanya ya. Kalau mereka ini kan tim terbaru dan kita ini yang sesepuh. Iya, sesepuh ya. Tapi kita pengen kenal dong dengan yang paling muda-muda ini ya. Iya, yang Meskipun muda kita ya. tamu tapi kita pengen kenal mereka. Tapi cantik-cantik ya. Jelas sama Karena penonton ngerasa kalau mereka cantik-cantik nggak? Iya. Aku pengen kenal nih sama yang bagian sebelah sana. Iya, perkenalkan nama saya Nabila Sahida Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, baru semester 2 nih. Oh iya, bener Nabila. Nabila sakit dia Nabila sakit ya. Nabila sakit. Nama Herani. Oh, Nabila. iya, Nabila iya. bacaan. Kalian kenapa ada gini ya? Ini istilahnya pancing untuk di pelabuhan. Pancing mania enggak sih? Enggak, ini ciri khas aja. Ciri khas aja dari tim kita. Kita gak ada ciri khasnya ya. Iya, kita dari kecil aja gimana dong? Yuk selanjutnya nih. Halo guys, aku Ginasti Mareta. Oke. Sama juga kayak Nabila dari Prodi PPSI semester 2. Oke, dinasti Gimana ini ya? auranya berbeda ya dinasti ini. Iya, Ya. ada gimana Dari gitu ya. mahasiswa PPSI lainnya dinasti yang sepertinya paling berbeda. Paling cantik. Bukan, dia lebih kayak ke Amerika stylenya. Oh, American style. Oke. American style. Yuk selanjutnya ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfia Bazakia, sama kayak Gina dan Nabila dari PBSI UMK semester 2. Oh iya, ini semester 2 semuanya ya, masih Iya, muda-muda banget ini. bener banget. Kita juga gak kalah muda. Oh iya, kita tentu juga masih muda. Yang terakhir ini yang sepertinya paling muda. Iya. Dia di Siapa? Ikut gitu ya, Imut-imut. gitu, ya ampun. Halo guys, perkenalkan nama saya Sari Rizky Permata Heti. Pas 5. Enggak Kelas lima. sama. Saya kan dia kan Sama semua kayak mereka semuanya. Iya, Hai, iya. mereka gimana? Oke, karena kita sudah kenal sama mereka ya. Kita di sini tuh mau ngapain sih? Kenapa kita berdua diundang? Iya, kenapa hanya berdua aja? Ngapain ya? Kayaknya karena kita kangen gak sih? Bukannya kamu kemarin sudah ketemu kita berdua? Iya, udah ya. Kurang. Oh, kurang. Kurang Kurang lama. lama. Iya. Lama. Iya. Oke. Oke. Yuk langsung ini gimana ya? Ini konsepnya kita itu jadi bintang tamu atau gimana nih? Kok diundang ke sini? Iya, masuk berita Ini itu kayak sertijab, tapi bukan sertijab secara resmi kayak Oh gitu. bukan. Jadi ya. kayak dibuat santai aja. Oke, kita jadi santai ya gini ya. Terlalu nyantai. Tapi saya penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, oke. Kita ini sebagai tamu ya, otomatis kan ada pertanyaan. Aduh, ditanya-tanya. Oke. Tanya apa? Boleh nih? boleh nih tanya-tanya sama Sulin nih. Kalau nyantai mah boleh. Jangan. Nggak Jangan. boleh. Boleh. Kita harus Iya, sopan. iya, benar-benar. Gimana nih? Proses kalian bisa masuk ke podcast PBSI UMK ini tuh awalnya bagaimana sehingga bisa jadi anggota juga, bisa terkenal di YouTube, itu bagaimana awalnya? Emang kita terkenal ya? Iya, saya nonton semuanya. Oh iya, iya. Oh, iya. Terima kasih ya sudah mengapresiasi ya. Iya, makasih. Ini yang menjawab Novi dulu Kak, aku dulu nih. Ladies Mbak first. Nafi dulu. Aku gitu ya. Oke, awal masuk dulu ya kan di PBSI itu ada ini podcast baru ya, podcast baru sebelum di UMK ada ya. Dulu itu PBSI dulu. Paling pertama. Paling pertama Wow. utama. Generasi awal Iya, ya. generasi awal. Dulu pas masih dengan Pak Eko ya Lin ya, itu belum dengan Bu Lutfa yang sekarang ya. Nah, itu saya kan bertanya, "Pak, ini ruangannya mau dijadiin apa ya, Pak? Kok seperti kayak ada podcast kan gitu?" "Iya, emang bakal ada podcast kan kayak gitu. Nah, kamu nanti ikut ini ya, bantu-bantu gitu." Tak gimana? Awalnya saya juga masih masa iya ya kan gitu. Nah, terus akhirnya memang benar, terus dikontak dan akhirnya kita itu ya direkrut ke sana juga gitu ya. Nah, gitu. Awal-awalnya kan
memang dari situ kemudian kita mengembangkan dari inspirasi tentunya kita juga komunikasi lah dengan direktur yang dulu kan. Iya, Nah itu dulu masih ada Mas Niam ya. Nah, ya udah lulus tahun kemarin ya Lin ya. kalau nggak salah 2019 atau 20 saya lupa, intinya 2000, lulus udah tahun lulus. lalu kalau nggak salah. Itu kita masih di semester 5-6 ya kalau nggak salah. 5-6. Itu udah awal banget kan sama Pak Niam ya, Pak Niam ya sekarang. Dulu kita manggilnya Mas Niam. Dulu kita manggilnya Mas Niam karena sekarang dia udah jadi guru, jadi kan Pak Niam gitu kan. Nah terus akhirnya cuma kita berdua aja ya sempat itu apa namanya ada yoga juga sih, maksudnya yang bantu-bantu juga gitu karena kan dia juga sekarang magang di PBSI kan gitu. Nah akhirnya dari situ juga kita udah pernah ada beberapa job juga ya Lina. Itu awal-awal masuk kayak gitu. Nah mungkin bisa diceritakan tambahannya dari Mas Ulin gimana awal-awal masuknya. Kalau aku sedikit berbeda dari Novi ya. Karena Novi kan dulu magang dulu ya kenal. Oh iya, dari PBSI. aku magang sampai semester 3 awal. Nah dia sebenarnya tuh sudah dikenal sama dosen-dosen dari magang. Nah sebetulnya aku berbeda dengan Novi. Aku dulu dijapri sama Pak Eko ya, lewat privasi chat. Dulu kan di grup sempat ada kalau Pak Eko itu cari desain poster. Oh iya, desain Nah poster. PBSI kalau nggak salah waktu itu Sering sedang cari banget buat desain cover untuk kegiatan ngaji bareng, terus kegiatan intinya kegiatan lain yang ada di Instagram. Nah tiba-tiba aku di-calling sama Pak Eko, Mas kamu bisa edit Corel Draw? Setengah hati jawabnya. Setengah hati, antara bisa nggak bisa. Ya sebenarnya bisa Pak, tapi masih pemula. Saya kan bukan lulusan SMK, lulusan SMA. Latihan Corel Draw-nya itu ya dari YouTube, dan alhamdulillah memang setelah ditelateni dari YouTube ya bisa ngedit. Ya udah, kamu aja Lin yang edit buat poster-poster di kegiatan PBSI ya. Nah dari situ Pak Eko mungkin ada chemistry dengan saya, mulai dekat. Sebenarnya saya kurang dekat sama Pak Eko. Awal-awalnya kurang dekat sama Pak Eko. Kemudian Pak Eko cuma tahu, oh Ulin dulu yang gemuk itu ya. Taunya ya gitu, Ulin yang gemuk. Nah, dulu gemuk Iya ya. dia. Glow up guys. Nah terus pas agak lama kenal Pak Eko, terus tiba-tiba Pak Eko menghubungi, Lin kamu mau jadi bagian tim podcast PBSI gak? Kamu kan orangnya suka nge-konten juga, kamu suka bidang-bidang yang tentang editing, kamera dan lain sebagainya. Nah saya siap Pak, kayaknya seru, tapi ada pertanyaan lain. Itu yang jadi tim saya saja apa ada yang lain? Ternyata Pak Eko bilangnya, oh ada, nanti saya carikan tim yang bisa bantu kamu juga gitu. Nah dari situ saya menjadi bagian tim podcast. Terus selama podcast itu ada acara apa aja sih Kak? Bisa diceritain gitu. Acaranya lumayan banyak ya. Tapi ada latar belakang dulu ya, adanya podcast PBSI ini awalnya kan untuk tempat edukasi, di mana itu tempat pembelajaran, tempat sharing-sharing yang sifatnya formal gitu ya. Iya. Jadi semua bentuk video konten yang ada di konten PBSI UMK TV ini semuanya tuh hampir 80% formal. Buat pembelajaran kayak misalnya dosen bahasa sastra itu meng-up ilmunya ya kan lewat konten-konten di podcast PBSI UMK gitu. Awalnya nggak ada kayak bucin-bucin tuh nggak ada ya, nggak ada. Bisa dilihat awalnya seperti apa. Tapi dulu sempat pernah ada rancangan ya, kan setelah Pak Eko keluar kita sempat bingung. Ya sampai akhirnya emang bingung mau gimana lagi gitu kan. Ada beberapa ide yang mungkin belum digarap gitu ya, seperti konten-konten tentang bucin, terus konten-konten permainan tentang kosakata itu juga belum terrealisasikan di podcast versi kita yang sesepuh ini. Iya, tapi kalau udah kayak debat-debat gitu udah ada sih, pernah kan biasanya kalau podcast kan sharing-sharing atau apa itu udah ada ya, bisa dicek videonya. Tapi kalau emang seperti bucin-bucin kayak gitu untuk refreshing lah ya, jadi kayak intermezzo kayak gitu. Nah itu belum sempat juga, itu cuma satu kali ya kamu sama Mbak Intana itu baru sekali. Intania sekarang angkatannya Elang Chandra. Dan itu pernah sempat ini sih booming juga sih di
kalangan PBSI dulu. Ya karena dikira saya ada hubungan sesuatu dengan Iya, Inania. padahal Nggak ada. Mbak Inania udah ada pasangan lainnya kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu juga ternyata menarik perhatian juga. Nah itu bisa sebenarnya kan ya. Gitu. Terus gimana perasaan Mas Sulin sama Mbak Novi nih pas selama menjadi bagian dari podcast PBSI UMK? Perasaannya ya. Campur aduk. Kalau ini campur aduk. Seneng, seru atau gimana nih? Iya, sebenarnya sama tadi apa namanya Nah, warna-warni. Nah, Ada manis, asam. justru yang kayak gitu yang bisa memberikan warna-warna baru kayak gitu tuh berkesan ya dalam kehidupan kita. Nanti tak kalau kalian udah lulus gini kan, terus kalian pasti akan ngerasain, oh ya dulu aku pernah ngerasain kayak gini, pernah pas waktu gini. Jadi tuh warna itu nggak harus satu aja, harus merah, harus biru aja enggak, tapi warna-warna kayak gitu tuh justru malah membuat kehidupan kalian itu makin berwarna dan kalian akan mendapatkan banyak pelajaran dari situ. Jadi nikmatin aja. Meskipun dulu kita juga pernah saling beberapa kali nggak cocok atau gimana ya kan Lin ya, maksudnya aku nggak kurang setuju deh kalau kayak gini ya. Pasti kayak gitu kan ada ya namanya juga organisasi atau apa, pasti kan akan ada seperti itu. Tapi ya tapi bagaimana juga kita harus bisa menyikapinya kayak gitu sih. Gitu. Jadi jangan langsung baper aja gitu enggak. Ya kalau mungkin dari Mas Uti. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya ada. Oke. Ini siapa tadi? Shirley ya? Shirley. Saudara Ini Aku mengenal tentang siapa gitu. Yuk lanjut. Kan Mbak Novi sama Mas William kan udah podcast gitu kan, ada gak sih kayak momen terspesial gitu di episode podcast ya yang paling terkenang tuh apa sih? Oh, Waktu ada. podcast apa? Episode Podcast apa gitu? itu dari Pak Eko. Kan sempat ada satu episode podcast Pak Eko mengundurkan diri. Nah, di situ podcast paling mengenang karena di situ ada direktur lama yaitu Pak Eko Wijianto dengan direktur baru itu Bu Lutfa. Jadi Halo Bu Lutfa. Ya sekarang masih menjadi direktur podcast nanti kalian gitu ya. Itu jadi satu di situ ya Lin ya, kayaknya masa lalu ya kan, terus masa sekarang ketemu di situ ya gimana sih rasanya, seneng, terharu, sedih kayak gitu pasti campur aduk kan. Nah itu momennya di mana dulu tuh? di abnormal Yang ya. abnormal. Jadi di luar gitu. Di luar. Wow. Lain Iya. kali kita bisa di. Iya bisa. Tapi kalau orang kali kesana ada aja kita ya. Siap. Tapi kita cuma makan doang ya dok. Makan doang. Doyan makan kayak gitu. Kalau dari tadi kan mereka yang Tanya nanya tadi, kita terus ya. Gimana kalau kita balik? Ayo, Kita bisa. tanya mereka. Sebenarnya aku penasaran sama mereka. Kayaknya Kenapa mereka? jiwa-jiwa kamu masih kayak Iya, podcaster. ya nggak gitu juga. Karena mereka berempat ini kompak banget. Kemudian tadi ada Iya, Nah, ini. sih contohnya apa itu kok? Nah itu ciri khas banget ya. Kalian ini bisa masuk podcast tuh gimana sih ceritanya? Terus kemudian perasaannya gimana? Gimana pas ketemu kita berdua? Iya Terus- mungkin satu-satu dulu kayak gitu. Soalnya tuh kan aku anak kos ya. Iya. Anak Iya anak kos nih. Anak kos semester awal pasti kan gabut. Oh iya, Oh, belum iya. ada kegiatan gitu ya. Iya. Terus aku nyoba ikut ini podcast PBSI buat buat ngisi ngisi waktu waktu luang. kosong gitu. Iya, Oke, jadi oke. biar bermanfaat gitu. dia bermanfaat untuk orang lain apalagi untuk Itunya. Itunya. Masih abstrak sekali. Oh iya gitu. Jadi Nabila ini berarti memang udah pengen ya masuk ke sini gitu. Tertarik daripada gabut di kos gak ngapa-ngapain. Oke keren. Jangan-jangan ini tiba-tiba kalau nanti di kos ada kerjaan banyak Terus enggak Ya enggak sih, Enggak ya, profesional oh, aja oke. bisa. Oh iya. Iya. Kayak gitu dari versi Nabila ya, bukan Nabila Nabila Syakib. Sakib. Ini selanjutnya ini siapa Dinasti? Oke, kalau aku sih lebih pengen ngembangin bakat aja kayak sebenarnya aku ada jiwa bukan jiwa sih kayak tertarik ke dunia entertain, cuman
kayak dari aku SMP SMA tuh belum ada wadah yang pas. Nah setelah masuk ke UMK ini kok wah ada podcast, boleh nih ikut masuk, dan alhamdulillah masuk deh. Alhamdulillah. Ini buat adik-adik SMA juga bisa nih. Bener gitu, Pak. banget. Nah, iya kan. Jadi Tapi ini nggak mau. Gitu. tapi kayaknya Gina ini kemarin sempat ngisi beberapa acara PBSI gak sih buat Oh iya. Ya, jadi MC presenter ya? ya. Iya sama ini. Oh iya iya iya. Kita berdua nih collab. Oke. Nah, ini Makanya selanjutnya. udah bosen kita ya wajahnya. selanjutnya ini. Iya selanjutnya. Kalau aku sama kayak Nabila, tapi aku bukan anak kos, aku anak rumahan tapi gabut bosen di rumah. Terus dengar-dengar ada podcast PBSI, terus jadi tertarik sekaligus pengen ngembangin bakat. Oke. Hobi ya. Ya bukan hobi juga sih, tapi pengen nyoba mencari pengalaman. Pengalaman yang baru dari sini ya. Iya. Ya ini tadi kan kita sudah tanya bertiga ini Anov. Iya. Ya ini yang terakhir ini, yang Ini. paling kecil, yang paling imut, yang paling Kayak beda ini. jiwa-jiwanya ada yang gimana Ini gitu. Sari, alasannya apa sih kira-kira untuk masuk di tim podcast ini? Ya nggak jauh-jauh dari gabut sih mas sebenarnya, tapi ya karena hobi saya juga itu kayak ini loh, ngotak-ngatik kamera kayak terus gimana ya? Mempelajari kamera. Yang penting Kepo gitu loh, Oh, iya, kayak iya, iya. gimana sih kok bisa jadi gini gitu. yang penting nggak ngotak-ngatik hatinya gitu ya. Rumah sakit banget itu nanti. Jangan ya. Jangan ya. Oke gitu ya. Oh jadi kamu pintar fotografer gitu. Oh iya. Si Tapi kanan tuh bisa lah ya motoin. Keren-keren. Jadi Karena udah lengkap mereka banget ya. mereka yang jadi MC di Nikaku juga kan bisa. Oh, Jadi oke, dia siap tinggal untuk nanti fotografer. bisa Kemudian Nabila kan gabut ya, itu nanti bisa Asal-asal. Iya, cuci piring. Konsumsi sih kayak. Konsumsi. Kok malah tiba-tiba jadi minum ya? Ya kita kembali lagi ke topik ya. Itu kan baru satu pertanyaan untuk kalian berempat ini. Aduh. Nah, ini pertanyaan yang terakhir untuk kalian. Disiapkan. Apa? Mau dibawa kemana podcast PBSI? Mungkin persiapan kalian untuk konten kedepannya itu Ya. seperti apa, kemudian seperti gimana? Akan ada piar-piar apa? Sebenarnya buat podcast ke depan tuh masih sama, maksudnya nggak melenceng kemana-mana. Cuman kita sisipin tuh ada intermezzo dikit-dikit gitu. Pengennya sih kayak gitu. Mungkin intermezzonya ini bisa kayak diprivasi dulu gitu biar kepo gitu. Oh gitu. Iya Siap, Iya siap. iya oke. Jadi nggak spam gitu ya maksudnya. Iya. Gak formal terus, gak biar aja. Nggak monoton. Oke. Nggak apa sih? Ya, yang paling kalem ya. Ini saya jadi apa berempat? Ini yang paling kalem ya. Jadi gitu. Oh kayak gak terima tahu ya. Iya iya oke jadi gitu ya. Keren. Ya semoga aja apa yang kalian harapkan ya kan terwujud dan semoga aja lebih baik dari tahun-tahun kami juga. Amin. Sukses selalu buat tim podcast PBSI UMK yang baru. Tapi kita agak kerasa ya bicara ngalor gitu. Ngulon hitam. Udah panjang banget ini ya ternyata ya. Udah mau 100 jam ini. Wah, 40 jam banyak jamnya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan pada kesempatan kali ini, untuk Mbak Novi dan Mas Ulin, apakah ada kesan-pesan selama di podcast waktu masih jadi anggota tim podcast? Kesan-pesannya gimana nih? Mungkin dari siapa Mas Ulin dulu nih? Oh iya. Mas Ulin. Bukan ladies first lagi. Iya. Kesetaraan gender. Oh iya. Oh, Setara aja. teori baru ini. Oke, untuk kesan selama di podcast ya. Kesannya ya senang, kemudian ada sedihnya. Imbang lah senang sama sedihnya. Senangnya itu saat kita kumpul. Dulu kan sering banget pas kita ada kegiatan podcast itu hujan. Terus kita sering buat mie bareng ya. Oh iya. Mie bareng terus Bocil. makan bareng sama Pak Eko. Meskipun mie cuma dikap tapi kita nikmati bareng-bareng. Jadi ya, Bersamaannya. Terus kita juga sering karaoke di ruang dosen, nyanyi nggak jelas gitu. Itu
kesan senangnya sih. Untuk yang sedihnya itu saat tahu kalau tiba-tiba Pak Eko mengundurkan diri dari podcast karena dipindahkan tugas di universitas lain. Sedihnya ada di situ. Kalau Mbak Novi? Gimana? Kalau aku ya sebenarnya senangnya itu kesannya ini gini, senang banget maksudnya bisa ketemu dengan keluarga baru kayak gitu ya. Nah terus dengan semua hal yang sederhana tapi bisa membahagiakan kan gitu, enak banget gitu ya rasanya. Nah, terus untuk yang kesannya sendiri, pesannya tadi itu gini, intinya kalau kita ada apapun kayak gitu jangan langsung menyendiri atau gimana, tapi kita coba untuk saling komunikasi. Apalagi ini kan kalian kan berempat ya, nanti misalnya Shelly kamu kenapa kok diem aja gitu, mungkin jangan langsung Shelly kenapa ya gitu, tanya-tanya aja gak apa-apa kayak gitu. Saling terbuka aja. Saling terbuka aja gitu, jadi jangan, kan namanya satu organisasi gitu ya, jadi harus saling terbuka dan kalau ada apa-apa langsung komunikasi itu penting banget soalnya ya kan Den? Betul. Karena dari komunikasi itu kamu akan tahu gimana ini, keadaannya kayak gini gitu. Yang penting itu jangan sampai komunikasinya itu hilang gitu. Perkuat komunikasi. Oke, siap. Makasih buat Mas Ulin sama Mbak Novi yang mau bersedia nih kita undang ke podcast ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa buat saksikan Podcast PBSI UMK, teman seia cerita. Yeay. Podcast PBSI UMK.